Bapak Ibu guru, karyawan, beserta seluruh orang tua, wali, beserta didik yang sungguh saya hormati, anak-anakku, seluruh peserta didik SMA Kristen 1 Salatiga yang sungguh saya kasihi dan saya banggakan. Semangat pagi dan shalom. Bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Pada saat ini kita hendak bersama-sama menghayati Pekan Pendidikan Kristen atau sering disebut sebagai Pepenkris di tahun 2021. Pepenkris merupakan tradisi yang diciptakan dan disepakati oleh para perintis karya pelayanan di Sinode GKJ maupun Sinode GKI se-Jawa Tengah. Tujuan dari diselenggarakannya Pepenkris pada setiap tahunnya yaitu untuk mengenang dan memaknai kembali peristiwa terwujudnya kebersamaan konkret dalam karya kesaksian pelayanan pendidikan Kristen. Tema Pepenkris pada saat ini adalah membumi di masa pandemi. Melalui terang tema Pepenkris pada saat ini, kita diajak untuk merespon secara optimis terhadap pandemi COVID-19. Kita juga diajak untuk terus bersedia untuk menghidupi kenyataan serta siap menghadapi aneka kemungkinan yang timbul sebagai dampak pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih menyelimuti kehidupan kita. Agar kita semuanya dimampukan untuk bisa merespon secara positif terhadap dampak pandemi COVID-19, oleh karenanya, marilah kita bersama-sama untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Oleh karenanya, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon berkat dan kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang cinta kasih-Nya tiada batas, inilah kami, anak-anak-Mu, seluruh keluarga besar SMA Kristen 1 Salatiga. Kami datang bersujud di hadirat-Mu dengan membawa rasa syukur dan terima kasih kami yang begitu mendalam yang kami naikkan kepadamu. Karena atas berkat kasih dan penyertaan-Mu, betapapun kami masih berada di tengah situasi pandemi COVID-19, namun Engkau senantiasa memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, sehingga kami boleh melanjutkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, studi kami, karya dan pelayanan kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Untuk saat ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami semakin memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui hidup, studi, karya, dan pelayanan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Dikau Sang Sabda sejati, Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan memohon kepada-Mu. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Raja-Mu.
Ibu serta anak-anak yang sungguh dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 11 sampai dengan 13 yang demikian firman-Nya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan senantiasa berusaha untuk mewujudkan di tengah kehidupan nyata. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang terkasih, sudah 1,5 tahun pandemi COVID melanda kehidupan kita. Berbagai tantangan, kesulitan harus kita hadapi. Anak-anak harus belajar dari rumah secara daring. Bapak dan Ibu guru juga harus mempersiapkan pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan aplikasi khusus ataupun platform khusus sekolah kita, sekolah.com, dan itu tentu menambah keribetan bagi Bapak dan Ibu guru. Demikian juga orang tua di rumah harus senantiasa setia mendampingi anak-anak di dalam belajar, juga menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelajaran bagi anak-anak kita. Masih ada lagi problema kehidupan yang sekonyong-konyong muncul. Goncangan ekonomi karena usaha yang bangkrut, atau juga karena kehilangan pekerjaan. Belum lagi ditambah ancaman kesehatan bagi tubuh kita. Dan juga yang menyedihkan, ada di antara kita yang harus berpisah dengan orang-orang yang begitu kita kasihi karena terpapar COVID dan harus menghadap Sang Khalik lebih dahulu. Bapak dan Ibu serta anak-anakku kekasih, respon setiap pribadi terhadap pandemi yang sedang kita hadapi itu juga berbeda-beda. Ada yang mengalami sebuah ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Ada yang merasa putus asa, seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Tapi ada juga yang masa bodoh atau yang abai, yang penting diriku sehat dan segala kebutuhanku masih bisa tercukupi. Nah, sikap semacam ini memang sangat manusiawi dan bisa kita pahami. Namun, jika kita senantiasa memiliki sikap yang demikian, secara terus-menerus, pasti hidup kita akan terasa berat, akan terasa tertekan, sehingga tidak ada sukacita dan rasa syukur yang kita hadirkan di tengah kehidupan ini. Anak-anak juga pasti akan terganggu semangat belajarnya, daya juangnya. Demikian juga kita, segenap guru, karyawan, apalagi juga orang tua yang terus bekerja untuk menyediakan berkat bagi keluarga, pasti juga akan terpengaruh, akan mudah semplah, mudah
ngelokro, motivasinya menjadi turun, etos kerjanya menjadi turun. Atau dengan kata lain, sikap demikian ini kalau terus-menerus terwujud atau terjadi, tidak akan pernah bisa mengubah situasi menjadi lebih baik. Oleh karenanya firman Tuhan yang kita baca tadi dari Roma 12 ayat 11 sampai dengan 13 merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tentang sebuah panggilan untuk senantiasa hidup di dalam kerukunan, dalam kedamaian. Sebuah panggilan di tengah kesulitan untuk terus berkarya secara konkret, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dengan terus mengutamakan saling tolong-menolong, tetap bersemangat, rajin di dalam tindakan pelayanan, senantiasa bersabar di dalam menghadapi kesesatan, dan terlebih terus beriman teguh dan berpengharapan demi terbangunnya kehidupan jemaat di Roma yang semakin terbangun. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang sungguh diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman tersebut juga ditujukan kepada kita, Roma masa kini, di mana saat ini negara kita bahkan secara global di seluruh dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang sungguh-sungguh berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan, baik kehidupan sosial, kehidupan secara ekonomi, kehidupan terhadap kesehatan fisik maupun psikis kita, dan juga menggoncang dunia pendidikan saat ini. Banyak hal yang harus dikorbankan, tetapi bagaimana kita tetap berpikir positif, optimis di dalam menghadapi segala kesulitan dan tantangan ini. Oleh karenanya, agar dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID ini tidak semakin menghimpit kehidupan kita, maka diperlukan sebuah kerjasama, saling tolong-menolong, saling melayani di antara kita. Perlu dikembangkan sikap optimis, berpikir positif, dan tidak pernah menyerah. Oleh karenanya, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita dipanggil. Yang pertama, dimanapun kita berada, baik kita di tengah keluarga, kita di lembaga, di tempat karya kita, yaitu di sekolah kita di gereja, maupun di tengah kehidupan masyarakat, kita dipanggil untuk terus berkarya secara konkret, berkarya secara nyata, mewujudkan pelayanan kita dengan semangat dan daya juang yang tinggi untuk terus ambil bagian dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan wabah COVID-19 sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hal ini bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Bagaimana kita terus mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Bagaimana kita juga terus setia mendukung setiap program upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Pelaksanaan vaksin, PPKM, bagaimana kita juga terus bisa mendukung bersinergi secara positif. Bagaimana kita juga terus berjuang tidak egois, tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri-sendiri, namun kita terus berjuang untuk meningkatkan kepedulian
kepedulian sosial melalui program bakti sosial atau pelayanan kasih bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, seperti yang selama ini sudah kita lakukan, sudah anak-anak kerjakan, dengan bagaimana kita menolong sesama kita, membagikan sembako, membagikan masker, membagikan hand sanitizer, bagaimana kita senantiasa mendoakan rekan-rekan kita, saudara kita yang sedang sakit atau sedang isoman, bagaimana kita juga senantiasa menolong teman-teman kita, menyediakan makanan, kebutuhan pokok bagi saudara-saudara kita yang sedang terpapar maupun sedang isolasi mandiri. Itulah karya pelayanan konkret yang terus harus kita upayakan. Mengapa demikian? Karena upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga merupakan tanggung jawab kita bersama, baik kita sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai warga sekolah, maupun sebagai warga gereja. Yang kedua, kita dipanggil di tengah segala tantangan dan kesulitan kita saat ini. Kita senantiasa diingatkan untuk tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, bahkan menggerutu. Kita juga diingatkan betapapun kita memiliki kekhawatiran, tetapi janganlah kekhawatiran itu berlarut-larut, berlebihan, sehingga akan mengganggu aktivitas kehidupan kita. Melainkan marilah kita wujudkan, karena kita semua sebagai orang yang beriman, sebagai pengikut Kristus, kita telah menerima anugerah keselamatan. Maka kita juga memiliki konsekuensi, harus bersedia menghidupi kenyataan serta siap menghadapi berbagai kemungkinan yang timbul dengan hati dan pikiran yang jernih, serta terus berpengharapan penuh pada pertolongan dan kasih setia Tuhan yang terus nyata boleh kita rasakan. Kita bersama-sama juga mengembangkan sikap positif, proaktif, untuk bagaimana kita membiasakan diri berhati-hati terhadap bahaya COVID-19. Bagaimana kita juga berjuang untuk menjaga kesehatan kita, baik fisik maupun psikis kita. Bagaimana kita juga bertindak kreatif dan produktif, serta membina solidaritas dan kepedulian sosial demi terbangunnya kehidupan bersama yang lebih baik. Oleh karenanya, marilah kita terus berpengharapan penuh. Kita kembangkan sikap optimis dengan cara bagaimana kita terus berusaha melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita terus bersemangat di dalam mewujudkan kepedulian kasih serta meningkatkan kerjasama di tengah komunitas keluarga, komunitas sekolah, gereja, dan masyarakat. Kita terus ambil bagian dalam tindakan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Maka kita imani pasti pandemi COVID melalui berkat dan pertolongan Tuhan juga akan segera berakhir dari kehidupan kita. Selamat memasuki Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021. Selamat menghayati panggilan membumi
di masa pandemi. Tuhan Yesus senantiasa menopang dan merengkuh kita senantiasa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa sumber berkat dan cinta kasih, perkenankan kami kembali datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur manakala pada saat ini kami boleh mengawali Pekan Pendidikan Kristen. Dan terlebih dari itu, kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangilah akal pikiran kami Tuhan, agar kami senantiasa boleh menghayati, memahami firman-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami. Tolonglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh senantiasa bersyukur, boleh senantiasa mengembangkan sikap optimis, percaya dan berpengharapan penuh akan kasih setia-Mu yang terus mengalir di tengah kehidupan kami. Sehingga betapapun kami masih menghadapi situasi yang memprihatinkan, namun kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tetap bersemangat untuk boleh terus mewujudkan karya pelayanan kami. Kami terus bersedia untuk menghayati pelayanan kasih kami, kepedulian kami kepada sesama kami yang membutuhkan uluran tangan kasih kami. Dengan demikian Tuhan, pemeliharaan-Mu, kasih-Mu juga terus boleh dirasakan oleh sesama kami melalui diri kami yang telah Engkau utus. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih menjalani tugas untuk asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Demikian juga anak-anak kami yang masuk dalam penilaian tengah semester. Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak kami dengan stamina tubuh yang baik. Tuhan berkati belajarnya, daya juangnya. Tuhan lengkapi dengan kepandaian, sehingga anak-anak kami dengan penuh kejujuran mereka mampu mengerjakan soal-soal yang dihadapinya, sehingga akan membuahkan hasil yang menggembirakan. Kami juga berdoa untuk segenap guru, karyawan, pengurus yayasan, segenap orang tua, wali peserta didik, komite sekolah, dan seluruh stakeholder yang senantiasa ambil bagian di dalam karya pelayanan di ladang milik-Mu SMA Kristen 1 ini. Tuhan, berkatilah senantiasa dengan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar kami masing-masing senantiasa boleh mewujudkan tugas karya pelayanan studi kami dengan sebaik-baiknya, sehingga layak kami persembahkan untuk puji, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami pinta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang cinta kasih-Nya senantiasa mengalir bagi kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan.